Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara baik-baik saja dan urusan-urusan yang terasa tidak baik-baik saja semoga segera diberikan jalan keluar kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik, ini sepertinya saya harus menyimpan dulu permasalahan ijazah Jokowi sebentar ya. Ya, dalam video ini begitu. Karena beberapa hari yang lalu itu ada satu channel YouTube namanya itu Hakaza ya. Hakaza Official kalau tidak salah namanya itu. Itu nyenggol saya dengan video setelah dilihat terakhir itu kalau tidak salah 3 video ya, yang mana untuk channel subscriber 4.000 sekian, waktu nyenggol saya itu lumayan, viewsnya agak banyak, lumayan tuh 3 video dapatlah 20 ribuan subs, 20 ribuan views. Itu ya kira-kira berarti kan bisa sampai 4 sampai 5 kali dari total subscriber. Nah, saya sih tadinya tidak mau menanggapi ya, karena salah satu yang dibahas itu tentang Muhammadiyah. Saya tahu betul Muhammadiyah itu bagaimana, saya lama di Muhammadiyah, nanti itu akan kita bahas. Dan setelah saya lihat, karena memang ada yang men-tag juga ke saya mengenai video itu, ini orang tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi termasuk orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu kita akan bahas nanti ya di dalam video ini. Nah, cuman banyak yang komentar tuh, biar nggak jadi bola liar katanya, tolong direaksi. Kemudian ada DM juga lewat Facebook ya, yang meminta saya untuk menanggapi itu. Kemudian channel Sani Uye itu juga membahas. Nah, saya kira kalau Gus Sani itu sudah, saya bilangnya Kiai ya, kalau Yai Sani itu sudah sudah membahas, saya kira berarti ini sedikit penting lah begitu ya bagi saya untuk membahas. Nah, makanya saya bahas saja. Baik, jadi persoalannya, Anda yang tidak tahu silahkan masuk dulu ke channel Hakaza Official, kemudian lihat di situ videonya. Tapi nanti juga akan kita putarkan di sini. Cuman setelah saya lihat, kenapa saya memutuskan untuk tidak merespon tadinya begitu? Karena orangnya bodoh, orang ini bodoh, dan saya akan membuktikan kebodohannya. Cuman permasalahannya dulu, video pertama yang dia buat itu mengenai Muhammadiyah ya, dan itu yang akan kita bahas. Jadi saya mengatakan dengan penuh pengetahuan, saya mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak punya usul. Kemudian dia bantah tuh. Nah, saya juga mengatakan Wahabi itu tidak bisa baca kitab. Kemudian dia bantah. Yang terakhir itu tentang Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat bisa kafir. Itu video saya lama sekali. Kemudian dia juga bantah. Nah, untuk video yang 2 terakhir ini saya tidak lihat. Kenapa? Percuma, karena nggak ada ilmunya. Akan saya buktikan di sini. Untuk video yang pertama saya lihat sekitar 2 menit karena videonya itu 7 menit. Dan di tengah-tengahnya bawa kitab Al-Luma. Lah, ini orang bodoh begitu ya. Jadi dan saya akan menyelesaikan, insya Allah permasalahan ini akan selesai dengan 1 video saja. Akan saya buktikan kebodohannya ya. Nah, supaya kita tidak panjang, kita saksikan dulu sedikit sedikit video dari yang bersangkutan supaya kita punya konteks yang belum tahu permasalahannya, supaya tahu permasalahannya seperti apa. Kita saksikan dulu ini. Mereka itu tidak punya usul fikih, Muhammadiyah itu. Wahabi juga sama. Muhammadiyah. Bentar, itu ketawa saya jadi nggak enak ya kalau di slow begitu, jadi nggak enak ketawanya itu. Gak apa-apa lah, terusin aja ya. Nih, ini komentar yang bersangkutan ini. Ya, itu nggak punya usul fikih, sama kayak Salafi. Nah, teman-teman, kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah nggak punya usul fikih, maka hanya ada 2 kemungkinan, bro. Pertama, salah paham definisi. Kalau bahasa kasarnya, orang berkata itu nggak paham apa itu usul fikih gitu ya. Yang kedua, tidak paham cara kerja Muhammadiyah. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Nah, saya sampai di sini dulu. Ini saya udah segini aja udah menunjukkan orang ini bodoh gitu ya. Ini orang nggak ngerti pesantrennya di mana, nggak ngerti Kalau manhaj itu manhajnya apa, saya nggak paham begitu. Karena kalau misalkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar mantik begitu ya, belajar usul fikih dengan benar, dia tidak akan membagi
katakanlah begini dulu ya, dia tidak akan mengatakan apa yang dia katakan di sini. Dah itu dakwah dari saya. Kalau dia itu adalah orang yang belajar mantik dengan benar, belajar usul fikih dengan benar, dia tidak akan berkata seperti ini. Nah, ini pertanggungjawaban saya dalam dakwaan saya itu. Ya, sebentar kita simak dulu itu ya. Ini agak panjang di permasalahannya. Jadi begini, saya ini di Muhammadiyah lama ya. Berapa tahun ya? Saya pesantren 6 tahun, ke Amerika setahun, balik. Berarti kurang lebih 7 tahun lah. Kemudian pulang dari situ saya menjadi pengurus kurang lebih 6 tahun, 13 tahun. 13 tahun. Dan sebelum saya pindah betul-betul dari cara berpikir Muhammadiyah itu, mungkin 15 tahunan saya di sana. Teman-teman saya masih banyak, guru-guru juga saya di sana masih banyak, dan saya menginginkan supaya orang-orang Muhammadiyah itu lebih serius lagi tatkala berbicara tentang fikih. Karena setelah saya mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakanlah ilmu fikih ala NU, katakan demikian ya supaya mudah buat orang awam, saya jadi mengetahui bahwa Muhammadiyah itu tidak memiliki usul fikih. Nah, itu pengetahuan saya selama lama di Muhammadiyah. Orang ini entah anggota Muhammadiyah atau bukan, saya tidak tahu. Nah, kemudian saya berusaha lah ya untuk untuk membicarakan hal itu di channel saya, dan saya ditegur oleh guru saya. Katanya begini, jangan bawa-bawa persyarikatan begitu. Dan kebetulan guru saya yang berbicara kepada saya itu adalah salah satu guru yang paling saya hormati. Maka demi menghormati beliau, saya berhenti dari pembicaraan itu. Nah, sebelum orang ini ngungkit-ngungkit ya, itu permasalahannya dulu supaya clear. Makanya tadinya saya juga tidak mau menanggapi hal ini. Tapi yang bagaimana lagi, ini kepentingannya dengan ilmu harus saya sampaikan. Nah, saya di Muhammadiyah itu bukan sembarangan. Maaf kata begitu ya, saya harus mengatakan hal ini. Dalam pengertian, Anda silahkan cek ke pondok saya, itu Pondok Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Itu adalah pondok pesantren Muhammadiyah terbaik di Indonesia. Lulusannya diantaranya, siapa yang tidak kenal Ustadz Adi Hidayat, beliau itu salah satu lulusannya. Kemudian siapa juga yang tidak kenal, ada kalau ini banyak yang nggak kenal sih ya. Cuman terkenal lah, siapa Hilman Fauzi itu, Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz Adi Hidayat itu kakak kelas saya. Hilman Fauzi itu dia teman saya. Dalam pengertian ya, saat itu memang lagi bagus-bagusnya tuh Muhammadiyah itu. Darul Arqam itu lagi bagus-bagusnya. Silahkan Anda lihat ke web sana. Salah satu orang pertama, bukan salah satu ya saya katakan nih, orang pertama yang mendapatkan beasiswa dari Darul Arqam ke Amerika Serikat itu saya, orang pertama. Dan orang pertama yang bisa menggabungkan dua beasiswa ke Amerika dan waktu itu santri berprestasi itu saya, orang pertamanya. Makanya kalau misalkan ngebuka website itu, yang nampak itu dulu itu muka saya yang terpampang itu salah satunya. Jadi supaya paham dulu lah orang ini, supaya paham posisinya dia itu berbicara sebagai apa di sini. Nah, kemudian setelah saya itu belajar lama dan saya mengetahui bahwa Muhammadiyah itu acak-acakan di dalam berfikihnya. Setiap kali ada orang teman saya yang di Darul Arqam itu bertemu dengan saya, itu insya Allah kalau masa saya mau mengatakan 100% begitu ya, orang yang mau ngobrol memang mau terbuka, mereka itu rata-rata pindah jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah ya, dan itu mengatakan satu hal lah begitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada orang Muhammadiyah yang benar-benar Muhammadiyah mau ngomong, ayo kita ngomong begitu, karena saya paham betul. Nah, sampai datanglah orang ini ya, yang mengatakan bahwa, ini ulang lagi ya perkataannya supaya saya tidak salah nih, kemungkinan saya mengatakan Muhammadiyah itu tidak punya usul hanya dua katanya. Tidak ada kemungkinan ketiga. Wahabi juga sama. Muhammadiyah itu nggak punya usul fikih, sama kayak Salafi. Nah, teman-teman, kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah nggak punya usul fikih, maka hanya ada dua kemungkinan, bro. Pertama, salah paham definisi. Kalau bahasa kasarnya, orang berkata itu nggak paham apa itu usul fikih gitu ya. Yang kedua, tidak paham cara kerja Muhammadiyah. Oke, nih orang berkata demikian, itu perkataan saya, Muhammadiyah tidak punya usul. Kemungkinan saya berbicara itu hanya dua. Satu, tidak paham apa itu usul fikih. Yang kedua, tidak paham bagaimana cara kerja Muhammadiyah. Oke, kita tidak masuk dulu ke situ ya. Ini secara taksim saja. Ini orang siapa saya nggak paham. Pakai peci kayak gini, kayak orang alim, menunjukkan bahwa dirinya alim, padahal bodohnya kebangetan nih. Kemudian pakai pakai sorban kayak gitu. Ini nanti di akhir video ini saya akan minta dia copot kalau dia tidak berani untuk menerima tantangan saya ya. Begini, kalau mau mentaksim, ini namanya taksim di dalam mantik.
mantik itu, informasi yang sampai kepada kita itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama disebut qadhiyah hamliyah. Kategori yang kedua disebut itu qadhiyah syartiyah yang muttasilah. Yang ketiga disebut qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang dia pakai di sini, saya berbicara Muhammadiyah tidak memiliki usul, kemungkinannya hanya 2. 1, tidak paham apa itu usul fikih. 2, itu tidak paham cara kerja Muhammadiyah. Ini adalah taksim dengan mizanus syaiton. Kalau Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Qistasul Mustaqim. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian sedari awal dia itu sudah berpikir dengan pikiran yang terlalu sempit. Jadi tidak membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebagaimana adanya. Nah, Anda Hakaza Official kalau mau mentaksim menjadi 2, tidak ada pilihan yang ketiga. Ini kita akan teruskan dulu sebentar ya. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Nah, kalau mau mengatakan tidak ada kemungkinan yang ketiga, kalau mau mengatakan demikian, jangan kemungkinannya cuma 2, yaitu tidak mengetahui usul fikih atau tidak memahami cara kerja Muhammadiyah. Jangan begitu cara mentaksimnya. Cara mentaksimnya itu harus dengan nakid, itu harus dengan negasinya, harus dengan salbi begitu. Ya, makna sama makdulahnya, makna sama salbinya. Misalkan ya, seseorang itu imma dia laki-laki atau bukan. Nah, jangan mengatakan seseorang itu imma dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Karena bisa jadi seseorang itu khunsa, dia tidak laki-laki, tidak perempuan begitu. Karena Anda itu harus menistiqro dulu secara tam semua kemungkinan-kemungkinan, kemudian mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan itu, baru mengatakan tidak ada kemungkinan selain itu. Nah, di sini seharusnya Anda itu berkata seperti ini. Orang ini begitu ya, saya ini maksud mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak memiliki usul. Kemungkinannya hanya 2. 1, dia itu berbicara atas ilmunya. Yang kedua, atau dia berbicara bukan atas ilmunya. Tidak ada pilihan ketiga. Itu baru betul. Karena pilihannya itu A dan bukan A. Syai dengan nakidnya, yaitu salbu syai atau makdulnya begitu. Ilmu atau tidak. Nah, jika dia berbicara tentang ilmu, itu yang akan saya bantah. Harusnya begitu. Kalau dia tidak mengakui bahwa perkataan saya ini benar, maka ini akan dibantah nanti. Keluarkan nanti dalilnya. Kenapa saya bukan mengatakan atas ilmu? Jika dia tidak mengatakan atas ilmu, maka kemungkinannya 2. Atas zon dan mukobilnya atau selainnya. Nah, atas selainnya itu cuma 1 kemungkinannya. Apa? Jahlun. Jadi 3 kemungkinannya itu. Apakah dia berbicara atas ilmunya, atau atas sangkaannya, atau atas kebodohannya. Nah, nanti baru ini dijelaskan. Itu namanya taksim yang benar. Lah gimana Anda ini mau mengajari saya usul fikih kalau misalkan taksim mantikinya saja nggak selesai begitu? Bagaimana? Ini sudah definitif. Nggak bisa. Ini sebuah kesalahan fatal. Dan orang yang tidak memahami usul fikih itu tidak akan memahami, yang tidak memahami mantik itu tidak akan memahami usul fikih. Dan dia kesananya hanya akan mengungkapkan kebodohannya saja. Gitu. Makanya saya untuk berbicara dengan, tapi dia gak bakalan terima sepertinya dibilang sama saya bodoh itu. Makanya nanti saya akan mengeluarkan solusi yang definitif lah ya, supaya dia itu mengakui bahwa dirinya itu bodoh. Ini kita lanjutkan dulu ya. Klaim itu biasanya terjadi karena beberapa kekeliruan ya. Pertama, mungkin karena penyempitan makna, mengira usul fikih harus selalu sama seperti kitab klasik Syafi'iyah. Padahal usul fikih itu kan metode ya. Atau mungkin karena membuat gambaran palsu, karena Muhammadiyah itu tidak pakai mazhab, berarti nggak punya usul fikih. Padahal tidak terikat mazhab itu bukan berarti tidak punya metode gitu ya. Justru punya metode sendiri dalam kerangka usul fikih. Nah, yang ketiga mungkin salah paham tarjih ya. Tarjih dianggap bebas pilih seenaknya. Katanya nggak ada kemungkinan ketiga. Ini ketiga kan udah tanakut. Omongannya sendiri udah tanakut. Katanya tidak ada kemungkinan ketiga. 1, 2, 3. Ini udah omong aja tanakut dengan omongannya sendiri ini. Padahal dalam usul fikih, tarjih itu memilih dalil paling kuat berdasarkan kaidah, bukan opini bebas ya. Oke teman-teman, nanti saya maksud ya kaidahnya tidak ada. Jadi ya hakada, kalau Anda dakwah saya ini adalah qadhiyah kuliah salbiyah ya. Muhammadiyah tidak memiliki usul. Tinggal kamu tunjukkan saja usulnya, permasalahan ini selesai sebetulnya. Gak usah panjang lebar seperti ini yang mana hanya menunjukkan keterbatasan Anda di dalam memahami perkara-perkara begitu. Qadhiyah salbiyah itu apalagi kalau dia kuliah itu selesai hanya dengan menunjukkan perkara itu ada pada sebagian, itu selesai.
Anda tinggal tunjuk saja ada orang Muhammadiyah yang betul memiliki usul di dalam mengeluarkan tarjihnya. Mana orangnya begitu? Tunjuk saja, selesai permasalahan itu. Ya, saya kalau jadi masih di Muhammadiyah begitu ya, ada orang ngomong orang Muhammadiyah nggak punya usul seperti saya ngomong, saya cuman tunjukkan saja, nih orang ini ada nih, begitu. Mana? Dia orang Muhammadiyah bukan, ngerti usul fikih juga dia kagak begitu. Ya, itu selesai. Itu pun kalau saya mengatakannya qadhiyah kulliyah salbiyah. Saya tidak mengatakan qadhiyah kulliyah salbiyah, saya mengatakan Muhammadiyah tidak. Itu biquwatil juz'iyah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya Muhammadiyah itu bukan orang, dodol. Muhammadiyah itu di organisasi. Organisasi itu bukan syahsun. Ini kan namanya yang namanya bukan syahsun, mana bisa punya metodologi. Gimana sih? Dapat ilmu dari hikmah aja, kita uraikan terlebih dahulu apa sih itu usul fikih gitu ya. Uraikan. Kalau kata Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Luma, beliau mengatakan wa amma usul fiqh fayal adillatul lati yubna 'alaiha al-fiqh wa ma yatawassalu biha ila al-adillati 'ala sabilil ijmali. Usul fikih yakni dalil-dalil penyusunan fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global. Maksudnya adalah bahwa usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil. Sebentar, dalil penyusunan fikih ini sudah salah. Mayubna itu pakai pakai Masya Allah, pakai fi'il majhul. Ya, ini di dalam penerjemahan tidak hati-hati, dan seharusnya ya, ini panjang kalau ngomongnya. Bab usul fikih ini kan bawa-bawa Aluma nih, saya ini ngajar Aluma ya, maaf. Maaf, Aluma itu salah satu kitab yang saya kuasai, alhamdulillah, karena barokatnya Habib Ali. Alhamdulillah, ini salah satu kitab yang saya kuasai. Itu harus mengetahui dulu apa itu ilmu, kemudian apa itu ta'rif ya. Dari ta'rif dulu ya. Had. Apa namanya itu ta'riful had. Kemudian ada permasalahan, apakah had itu dia perlu dihad atau tidak. Kemudian panjang lah. Kemudian itu ilmu, kemudian itu zon, kemudian muqabilnya ke bawah. Baru membahas apa itu fikih, baru membahas apa itu usul. Karena dia tarkib, baru membahas apa itu usul fikih. Nah, yang bersangkutan ini ngomong beok doang begitu ya. Ini akan saya buktikan. Kita mundur lagi sebentar ya. Sini nih, sebentar. Usul fiqh fayal adillatul lati yubna 'alaiha al-fiqh wa ma yatawassalu biha ila al-adillati 'ala sabilil ijmali. Usul fikih yakni dalil-dalil penyusunan fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global. Bukan dalil-dalil penyusunan fikih, itu adalah dalil-dalil yang mana fikih disusun di atasnya. Jadi ada sesuatu yang namanya fikih. Yang namanya fikih itu adalah ma'rifatu ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Seperti mengetahui bahwa misalkan puasa Senin Kamis itu dia sunnah misalkan. Nah, mengetahui ini dia perlu ada dalilnya. Mayubna alaihi al-fiqhu, perkara yang mana fikih ini dibangun di atasnya. Nah, ini berarti usulnya ini. Nah, apa itu nanti? Nah, nanti kan ada ala sabilil ijmal. Dia juga salah ngasih contohnya itu. Tertukar antara usul fikih dengan qawaidul fikih, dengan qadhiyah fiqhiyah, itu berbeda juga. Ya, bukan perkara yang sama itu. Maksudnya adalah bahwa usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaedah-kaedah penyusunan hukum fikih. Nah, definisi sederhananya begini teman-teman. Usul fikih itu seperti aturan cara berpikir untuk menentukan hukum dalam Islam. Analogi paling mudahnya begini, fikih itu makanan jadi bro. Misalnya sholat wajib 5 waktu itu kan. Nah, usul fikih itu resep atau cara memasak. Bodoh. Nih, coba lihat, kita ulang ya. Aduh, ini orang nggak paham perkara kok ngomong begitu. Saya minta nanti orang ini ya, kalau nonton video saya, nanti saya di akhir bakal mengeluarkan satu fasil yang insya Allah fasil ya, satu faslun insya Allah fasil memutus perbicaraan kita ini. Itu cabut tuh sorban tuh, malu-maluin saya aja gak pakai sorban, nggak sebodoh dia begitu. Ini ulang lagi ya. Analogi paling mudahnya begini, fikih itu makanan jadi bro. Misalnya sholat wajib 5 waktu itu kan. Nah, usul fikih itu resep atau cara memasak. Fikih itu makanan jadi, seperti sholat 5 waktu itu wajib. Bego ya, fikih itu adalah mengetahui hukum syariat yang jalannya itu ijtihad. Kalau sholat 5 waktu itu wajib, jalannya bukan ijtihad, Bung. Itu jalannya adalah ijma. Makanya secara hakikat dia tidak masuk ke dalam fikih. Fikih itu yang thoriquha al-ijtihad. Nah, nanti kita misalkan mengetahui apa? Hukum syara ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyatin. Makanya harus membahas dulu apa itu ma'rifah. Ma'rifah vis-a-vis dengan ilmu nanti, al-ilmu. Makanya dibahas dulu ilmu di dalam usul fikih sebelum kita membahas definisi fikih, dan sebelum kita membahas definisi usul fikih.
Kemudian nanti kan dibahas tuh yang namanya ahkamu syar'i itu ada 5. Apa saja itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian akan melihat dari mana itu pembagiannya, dari khitabullah allati ta'allaqu bi af'alil mukallafin, yaitu khitabullah yang bertalian dengan perbuatan mukallaf, imma bitolab au bil ibahah au imma bitolab awil ibahah, imma dia dengan tolab atau dengan ibahah. Tolab itu ada 2, ada tolabul fi'li, ada tolabut tarki, kemudian ibahah. Tolabul fi'li itu terbagi 2, ada yang bil jazmi, ada yang tidak. Tolabul kafi itu terbagi 2, ada yang jazmi, ada yang tidak. Makanya ada 5 itu. Tolabul fi'li, tolaban jaziman, begitulah di dalam syarah muqaddimat begitu ya. Enggak cukup kalau cuman aluma ini, dia levelnya agak pertengahan begitu. Kalau kamu mau paham aluma, kamu harus paham dulu syarah muqaddimat, karena usul fikih itu dia turunan dari usuluddin. Ya, nggak bakalan paham usul fikih kalau tidak paham usuluddin. Usuluddin itu dia cabang dari berpikir rasional. Tidak akan paham kamu usuluddin kalau nggak paham mantik. Jadi ini mantik itu sudah yang paling tinggi, mantik dulu. Udah mantik baru kamu belajar kalam, begitu ya. Setelah kalam baru kamu itu belajar usul fikih. Begitu. Nah, kalau mengatakan yang namanya fikih itu contohnya itu seperti apa? Barang makanan jadilah begitu ya. Contohnya sholat wajib 5 waktu. Bego, ini dari awal tidak masuk ke dalam contoh fikih tahqiq ya, hakikinya nggak masuk. Bagaimana kita sampai pada hukum itu? Jadi usul fikih itu cara sampai ke hukum, fikih itu hasil hukumnya. Nah, apa fungsi utama dari usul fikih itu? Usul fikih itu dipakai untuk menentukan hukum dari Al-Quran, menjelaskan maksud hadis, menyelesaikan masalah baru yang tidak ada di teks langsung, dan menentukan mana dalil yang paling kuat atau lebih kuat kalau ada perbedaan. Contoh sederhana usul kayak begitu. Aduh, gimana ini? Itu terlalu luas ya. Ini khusus ke dalam hukum syar'i. Hukum syar'i 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu khusus ke sana. Dari mana harus mulai ini ya? Begini sajalah. Bahwa seperangkat begitu ya, seperangkat atau katakanlah begini. Saya lama di Muhammadiyah ya. Bagaimana Muhammadiyah itu cara memahami kalam tuh. Kemudian bagaimana Muhammadiyah itu cara memahami amr. Kemudian sigotul amri ada berapa? Dari ikhtilaf yang terjadi di dalam pembahasan amr misalkan, Muhammadiyah itu apa? Bagaimana memahaminya? Mana perkaranya, sudah tunjukkan saja itu, selesai. Tunjukkan saja itu. Yang khusus Muhammadiyah mana? Biar kamu nggak menunjukkan kebodohan seperti ini. Saya juga jadi bingung menyelesaikannya, karena perkataannya itu bercampur. Ada perkataan yang betul yang dikatakan, ada. Kita teruskan dulu ya sebentar lagi nih. fikih itu begini, bro. Perintah dalam Al-Quran misalnya aqimis sholat, dirikan sholat. Kaidah usul fikihnya itu, perintah itu kan menunjukkan kepada yang wajib ya, kecuali ada dalil-dalil lain nanti kan. Maka kesimpulannya sholat itu wajib. Ini contoh cara kerja usul fikih, bro. Atau misalnya larangan dalam Al-Quran, jangan dekati zina. Kaidah mengatakan larangan menunjukkan kepada haram, maka zina itu hukumnya haram. Atau contoh lain, ijtihad misalnya, masalah baru ya, misalnya hukum transaksi online. Tidak ada di zaman Nabi secara langsung. Udah sebentar, saya selesaikan di situ saja dulu ya. Ini orang bercampur antara usul fikih dengan kaidah usul. Jadi ada usul fikih, ada kaidah usulul fikih ya. Kalau kaidah usul fikih tadi disebutkan misalkan al-amru yadullu 'alal wujub, itu mah bukan usul fikih, itu mah kaidah usul. Usul fikih itu kita mencari dalil atas usulnya. Bukan apa saja itu usulnya, itu mah qaidatul usul. Dalam hal ini adalah usul fikih. Nah, makanya coba lihat ya kitab-kitab usul fikih itu. Misalkan, ini saya ada kitab aluma. Ini di dalam di dalam daftar isinya nih. Mana misalkan? Coba sebentar. Babu ma yaqtadil amru minal ijab. Di sini dulu ya. Al-kalamu fil amri wan nahyi. Babun al-qaulu fi bayanil amri wa sighatihi. Kita membicarakan dulu pembahasan mengenai amr dan nahi. Kenapa amr dan nahi ini dibahas? Karena permasalahan perintah itu tadi, hukum itu madarnya di sini di dalam amr dan nahi. Maka harus dilihat dulu amr itu kemana nanti larinya, nahi itu kemana itu larinya, sigot amr itu apa saja, nahi itu apa saja. Kemudian mayak tadil amr minal ijab.
Kemudian amr yang mana saja yang menuduhkan kepada wajib. Tidak semua amr, tapi amr dengan qayyid begitu. Terus ke bawahnya seperti itu. Makanya amrnya itu banyak sekali. Misalkan di sini teruskan ya, babun fi annal amro hal yaqtadil fi'la alal fauri amla. Kalau kita diperintahkan, apakah kita harus bergegas kepada perkara yang diperintahkan itu atau tidak. Ini usul. Ya, makanya kita berbicara dulu tentang khilafnya. Ini amr itu kemana sih? Nggak ujug-ujug ke yaqtadil wujub begitu, nggak ujug-ujug ke sana. Kalau sudah ujug-ujug kita cuma membahas yaqtadil wujub, itu sudah dengan kaidah usuliyah, bukan usul fikih secara murni begitu ya. Aduh, nih. Nah, ini orang harus belajar dulu. Ketinggalan ilmunya jauh dari saya tuh. Saya tidur 6 tahun, dia belajar 6 tahun ya. Dengan kapasitas pemahaman seperti ini, saya rasa belum bisa mengejar saya. Aduh, gayanya. Ya harus begitu, zaman sekarang malah agak-agak sombong sedikit begitu, karena dia itu mengoreksi saya, dia sudah merasa lebih pintar daripada saya. Nah sekarang begini saja supaya nggak panjang-panjang ya, saya lagi serius ngebahas Jokowi nih. Ini orang ya, kalau memang kekeh merasa benar bahwa tuduhan yang dia sangkakan kepada saya itu benar, sebetulnya membuktikannya mudah. Tinggal tunjuk saja. Kalau ada orang, tinggal tunjuk orang. Kalau dia Muhammadiyah, dia tinggal bilang saya Muhammadiyah, saya punya usul begitu. Kemudian tinggal jelaskan usulnya. Tapi ya nggak ada. Makanya begini, ini qaulul fasil saja ya. Saya ajak dia mubahalah, biar selesai ini permasalahan. Saya ajak dia mubahalah. Jika usah bawa istrinya, gak usah bawa anaknya, kasihan. Karena saya tahu dia salah. Saya bukan yakin dia salah, saya tahu dia salah. Salah di dalam apa? Salah di dalam istidlal, menyalahkan saya. Ini persis seperti Imad. Si Imaduddin itu yang salah di dalam istidlal, menafikan Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Makanya saya ajak mubahalah, dia nggak mau. Nah saya ajak mubahalah dia. Kalau misalkan kalau dia itu dalam istidlal menyalahkan saya dalam permasalahan ini dia benar, maka laknat Allah atas saya. Ya. Kalau dia salah, maka di dalam istidlalnya ya, maka laknat Allah atas dia. Nah dia mau tidak menerima mubahalah ini? Kalau mau silahkan, boleh di komentar, boleh bikin video begitu ya, menerima mubahalah saya. Kalau tidak mau, udah berarti kamu tidak memiliki keberanian. Kamu sendiri tidak yakin apakah kamu itu benar atau tidak begitu. Kalaupun kamu yakin benar, kamu itu tidak tahu bahwa keyakinan kamu itu qat'i atau tidak. Kalau saya mah tahu, kamu itu salah di dalam istidlal qat'iyan, secara qat'i, bukan di dalam natijahnya, bukan, tapi di dalam istidlalnya. Cara kamu berdalil itu salah. Lawang menghasar cuman kepada 2 perkara yang tidak hasar begitu, yang tidak mahsur. Mau bagaimana? Ini sudah salah qat'i dari awal begitu ya. Nah itu kalau dia berani. Jadi kan kita tinggal tunggu saja nanti laknat Allah datangnya ke siapa. Ini biar selesai permasalahannya. Nah kalau misalkan dia tidak berani, copot tuh sorban itu, simatul ulama. Itu adalah ciri khasnya para ulama. Orang jahil jangan pakai kayak gitu. Itu menipu umat itu ya. Kalau kemampuannya cuman seperti ini, malu-maluin. Begitu ya. Demikian, mudah-mudahan ini video pertama dan terakhir tentang orang ini ya. Saya sedang fokus ke beberapa masalah yang lain ini. Masalah bangsa aja. Gaya ya. Begitu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.